Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan manusia dan memeteraikannya untuk sebuah tugas mulia, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus. Sebab sejak awal penciptaan kita ke dunia ini, kita ini milik Allah. Dan kita mempunyai tugas yang jelas dari Allah. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itulah yang telah dimeteraikan atau ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa kita harus takut kepada Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Maksud Yesus bukanlah supaya kita hidup dalam ketakutan, diawasi dan dinilai terus oleh Allah. Kalau demikian, kita melakukan segala hal yang baik karena terpaksa dan karena kita takut dihukum oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Takut akan Allah berarti dalam bersikap dan bertindak kita selalu memperhitungkan dan menghormati keberadaan Allah. Kita tidak seenaknya saja. Kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah Allah, sedangkan cara kita hidup merupakan jalan atau cara kita memuliakan Allah. Orang yang takut akan Allah dengan demikian tidak akan takut menghadapi gejolak dunia ini. Tidak akan cemas dan khawatir dengan apa yang akan menimpa kita di kemudian hari, karena kita begitu berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan kritiknya terhadap kaum Farisi yang merasa harus tampil sempurna, tetapi tidak ada usaha untuk menjadi demikian adanya. Juga ditegaskan bahwa warta gembira merupakan berita kegembiraan bagi semua, terbuka dan universal. Pewartaan itu tentu menanggung penderitaan dan resiko, tetapi pewarta tidak usah takut dan gelisah. Orang bisa menderita badannya, tetapi jangan sampai gagal kehidupan rohaninya. Apakah kita berjuang untuk itu? Lalu bagaimana caranya? Saudara-saudari yang terkasih, orang diingatkan agar tidak menipu diri sendiri dengan gaya dan penampilan yang tidak sesuai dengan adanya. Hal inilah yang kiranya perlu selalu diingat dalam kehidupan iman. Kiranya pengajaran Yesus ini terutama ditujukan untuk para murid. Apakah hikmat ajaran Yesus ini bagi mereka? Hikmatnya adalah sikap waspada terhadap kemunafikan yang kerap kali mewarnai hidup bersama. Gengsi, kedudukan, kenikmatan,
kerap kali mewarnai hidup bersama sehingga kejujuran mendapat poresan yang aneka warna. Keaslian dan kemurnian hidup para murid mestinya tidak diselubungi oleh pelbagai kepentingan itu. Beranikah kita sebagai murid Yesus zaman ini mengolah dan membudayakan hidup yang asli dan murni itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-Mu aku harus jujur dan terbuka. Tolonglah diriku, ya Tuhan Yesus, agar mau mencopot topeng yang selama ini kupakai. Berilah aku keberanian untuk hidup sesuai dengan imanku padamu. Jadikanlah aku hidup apa adanya, asli dan tidak dibuat-buat, namun sungguh percaya dan menggantungkan hidup hanya pada dirimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.